yaitu Ibu Inaya. Kita aplaus bersama. Siapa? Ini ada ya. Sahabat, hidup memang tak seindah dan semudah untayan kata-kata syair sang pujangga. Namun, kehebatan, keberuntungan, dan keajaiban hidup dapat tercipta hanya dengan untayan kata-kata yang terjalin indah. Setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Banyak orang yang takut dengan gigitan anjing. Mengapa tidak menghargai kesetiaan? Banyak orang yang takut dengan sengatan lebah. Mengapa tidak mengharapkan manis madunya? Banyak orang yang mengeluh dengan panasnya matahari. Mengapa tidak menghargai sang surya yang sudah setia menyinari dunia? Banyak orang yang trauma dengan segala peristiwa yang hadir dalam hidupnya. Mengapa tidak mengambil pelajaran dan hikmah? Banyak orang yang sedih berkepanjangan hanya karena sebuah kehilangan. Mengapa tidak mengharapkan bahwa Tuhan pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik? Banyak orang yang saat ini masih diberikan kesempatan untuk hidup. Mengapa
tidak mensyukuri dengan menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Sahabat, setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ibu Bidan? Alhamdulillah, ya. Sehat semua? Alhamdulillah, baik. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ya, ada berapa ribu orang yang ada di ruangan ini? Ada 15.000? Oke, baik. Ya, senang sekali, bahagia sekali ya bisa hadir di tengah-tengah Ibu Bidan. Jadi saya ketemu Ibu Bidan itu terakhir itu 11 tahun yang lalu. Ya, saat melahirkan putri saya yang kedua. Gitu ya. Jadi yang lahir pertama saya di rumah sakit dengan dokter, dan yang kedua saya lahir di bidan. Itu sangat berkesan sekali. Dan hari ini saya berada di tengah Ibu Bidan yang luar biasa ini ya. Kalau dibilang dikatakan ini pejuang, pahlawan ya untuk seluruh umat manusia ya ketika kita semua lahir ke muka bumi. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Biasanya nih, udah pernah makan siang semua ya Bu ya? Sudah. Biasanya kalau habis makan siang gimana Bu? Ngantuk. Saya manggil ibu atau kakak nih? Kakak ya? Ada yang bisa nebak nggak saya usianya berapa? 35. Belum betul. Ada lagi? 40. Dikit lagi. Hah? Ya pokoknya 40 plus gitu ya. Saya sudah 40 ke atas gitu ya. Baik. Kita olahraga dulu ya. Kayaknya dari pagi nih, saya lihat rundown-nya itu padat sekali, betul ya? Iya, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat untuk Ibu Hajah Ucu Zakiyah yang sudah terpilih. Oh, lagi sholat, ya. Dan seluruh pengurus ya, dan seluruh peserta dari musyawarah cabang keempat ya Ikatan Bidan Indonesia Kota Serang pada hari ini. Baik, ya selamat datang Ibu. Oh oke, ya baik. Ya, sekarang boleh ya. Jadi saya sebelum mohon izin dulu nih, punten banget. Jadi saya berdiri di sini bukan berarti saya itu lebih hebat, bukan, sama sekali tidak. Ya, bukan berarti saya itu paling sehat, tidak juga Bu, karena judulnya kesehatan mental gitu ya. Tapi saya berdiri di sini hanya ingin sharing, berbagi. Oke, kita sama-sama belajar, setuju? Kita siap tumbuh ya, belajar dan tumbuh bersama ya. Senang sekali nih wajah dari wajah-wajahnya ini wajah-wajah bahagia semua, betul ya? Benar nggak? Energinya tuh terpancar ya. Contoh, kalau ada yang ngantuk di sebelah, kira-kira kita ikutan ngantuk nggak? Malah tidur gitu ya. Tapi insya Allah enggak, karena kakak-kakak semua, saya bilang kakak ya aja ya. Oh kakak ya. Jadi kakak-kakak semua yang ada di sini, durasi kita hanya 1,5 jam ya sampai selesai. Jadi insya Allah ya tidak akan ada yang ngantuk. Ya, oke, baik. Sekarang biar lebih fresh lagi, boleh bangkit berdiri semua. Silakan. Oke, Ibu silakan Bu. Ya, di mana? Oh ya, silakan. Iya, diletakkan dulu ya. Kita akan senam otak dulu deh, itu ya, biar rileks ya. Kita akan pakai gerakan ya, boleh ya? Ya, oke, saya naik ke atas sini ya biar kelihatan ya.
Oke, gerakan yang pertama gini ya. Jadi ada 4 gerakan ya. Kita semuanya bergerak ya. Biar relax ya. Oke. Gerakan yang pertama, ada jarinya lengkap semua? Oh, oke, baik. Ya, kita ganti ya. 1 2 1 2, tapi cepet. 1 2 ya, 1 2 1 2 1 2 sambil badannya digerakkan. Iya. Bu, bukan dua-duanya, Bu. Yang satu bergantian. Satu gantian. Oke. Iya. Oke, bisa ya? Iya, jangan dua-duanya, jari dua-duanya nih, ya. Kita belajar mengontrol anggota tubuh kita. Oke, ya. Jadi gerakan pertama 1 2 1 2, oke? Gitu ya. Oke, gantian ya. Oke, cepat gitu ya. Yang kedua, ingat-ingat nih. Yang kedua, yang kedua itu kita tembak kelinci ya, oke? Bisa tembak kelinci ya? Oke, begini. Menghadap ke semuanya, jarinya ke sini. Oke? Kita tembak ya. Oke. Sorry. Ayo coba tembak. Bisa nggak? Bisa ya? Bisa ya? Nggak ketuker kan jarinya kan? Nggak ketuker kan? Ayo Bu. Kelinci kan 2. Tembak gantian. Oke, bisa ya? Oke. Iya, nggak apa-apa, latihan. Ini untuk keseimbangan otak kanan dan otak kiri, oke? Itu gerakan yang kedua. Ya? Iya. Ya, Bu, oke. Gerakan yang ketiga itu diamond, oke? Seperti ini. Diamond ya, Bu ya. Ke atas dulu, ke sini, ke bawah. Oke. Ayo, ya kita nanti main sama anaknya, Bu, boleh? Iya. Iya, kita kendalikan. Iya, oke. Perlahan-lahan aja. Biar seimbang ya. Tadi kan habis makan apa, Bu? Bisa ya? Bisa ya? Oke. Ya. Itu kan gerakan yang ketiga. Gerakan yang keempat, saya minta Ibu bebas bergerak. Oke? Bebas bergerak. Kita akan pakai musik. Siap? Oke. Musik, boleh ya? Iya. Gerakan pertama ingat ya tadi ya? Oke. Siap, musik. Oke. Iya, siap-siap jarinya, jangan sampai ketuker. Iya. Tunggu ya. Kalau saya bilang gerakan pertama, gerakan kedua, ketiga, keempat gitu ya. Oke, baik. Kita coba dulu deh. Gerakan pertama gimana tadi? Iya, sambil bergerak badannya. Oke, siap-siap. Happy aja lah, nyanyi shalala. Cuek aja lah, shalala. Happy aja lah, nyanyi shalala. Cuek aja lah, shalala. Santai, ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Terbang melayang karena lebih asik santai di pantai santai. Ku merasakan indahnya naungan yang buatku melayang-layang. Untuk lupakan sejenak masalah dunia ku hilang. Happy aja lah, bernyanyi syalalala. Cuek aja lah, syalalala. Happy
Iya, baik. Gimana Bu, jarinya ketuker enggak? Hah? Ketuker? Iya. Iya, padahal jari sendiri, betul nggak? Gimana cara kita mengontrol diri sendiri? Ini baru jari kita, belum jari orang lain, betul nggak sih? Iya. Oke, bisa ya? Nanti latihan lagi deh Bu ya. Oke, ya. Baik. Iya. Judul kita hari ini tuh apa judulnya ya? Oke, kesehatan mental. Emang ada apa dengan mentalnya gitu ya? Oke, baik. Kesehatan mental. Sebelum saya jelaskan tentang kesehatan mental, ada quote seperti ini. Health is not everything, but without health, everything is nothing. Kesehatan itu memang bukan segalanya, tapi segalanya itu nggak berarti apa-apa gitu. Tanpa kesehatan, setuju nggak? Iya. Kesehatan ini kan ada kesehatan secara fisik maupun secara mental, gitu. Ya, di mana kesehatan ini judulnya tuh saya dikasih tema ya, mental health is a priority. Betul nggak sih menurut ibu-ibu semua? Prioritas nggak sih? Oke, tadi saya dapat kata yang selalu happy, selalu bersyukur gitu ya, orang yang sehat mental. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong. Iya. Lagi ya satu, punten Bu. Nah, kalau yang kesehatan mental tuh gimana ya Ibu pahami? Orang yang seperti apa? Bisa menahan emosi, tidak cepat marah, Oke, ceria, ceria. Terus apa lagi? Ya, bagus, bagus, bagus. Tepuk tangan lagi dong. Iya, terima kasih Ibu. Ya, betul ya. Jadi kesehatan mental itu sebetulnya bukan berarti kita tuh selalu happy, bukan. Bukan berarti itu harus selalu tenang, selalu tersenyum, selalu bahagia, bukan. Tapi kesehatan mental itu ketika kita mampu mengelola emosi kita meskipun kita sedang ditempa masalah atau emosi negatif yang hadir. Saya tanya sama kakak-kakak sekalian. Semua orang punya emosi nggak sih? Punya. Kenapa punya emosi? Satu jawabannya. Karena kita manusia. Jadi kalau orang yang dia tidak baik-baik saja, tapi dia pura-pura baik, dia tersenyum, pura-pura bahagia, itu sebenarnya itu lagi denial. Paham ya? Gitu. Justru itu malah nggak bagus. Ya. Jadi sebetulnya psikologi modern itu sepakat bahwasanya indikator utama kesehatan mental itu adalah ketika kita mampu mengelola, sebelum mengelola mengakui dulu, diakui dulu, ya, diakui, diterima, ya, sehingga kita bisa mengelolanya.
Jadi kalau ibu lagi sedih, nggak apa-apa bu nangis. Boleh nggak nangis? Boleh. Apalagi nih saya tahu deh, yang namanya ibu bidan nih pekerjaannya ya, kalau bisa dibilang pahlawan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita membantu orang lain, kehidupan seorang anak manusia. Ya, antara hidup dan mati. Bahkan di situ ketika kita membantu orang lain saja, itu kita harus menghadirkan siapa? Menghadirkan Tuhan atau Allah. Jadi waktu itu bidan saya itu Nasrani dan saya Islam. Ya. Jadi ketika bantu dilahirkan oleh Bu Bidan, ya, Bu Bidannya bilang, Tuhan Yesus, tolong bantu Tuhan Yesus. Kalau saya, ya Allah ibu saya gitu. Jadi antara ada dua, intinya di situ sama-sama berdoa, menghadirkan Tuhan, menghadirkan Allah. Kenapa? Karena kita nggak boleh sombong, betul nggak? Lancarnya sebuah proses itu bukan karena kita yang hebat. Dalam kehidupan pun sama seperti itu. Ya, seorang guru juga sama. Ketika muridnya pintar, bukan karena gurunya, tapi ada Allah, ada Tuhan yang membimbingnya. Gitu ya. Oke, silakan lanjut. Kita langsung saja. Nah, jadi kesehatan mental singkatnya gini aja deh. Kesehatan mental itu adalah keseimbangan, keselarasan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Itu yang gampangnya. Jadi seimbang nih. Keseimbangan atau keselarasan antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan nanti akan berpengaruh pada perilaku kita. Gitu. Jadi seimbang. Jadi nggak bisa nih pikiran kita negatif, gitu ya. Perasaan kita beda lagi nih, ya. Nah itu nyambung nggak kira-kira? Contoh deh, pikiran kita lagi, aduh saya belum gajian nih, gitu ya. Pikirannya udah kemana-mana ya. Ini beli minyak gimana ya, gitu contoh ya. Terus hatinya gimana bu, perasaannya bu? Hah? Gelisah, gitu ya. Khawatir, itu kan emosi ya, betul nggak? Iya, diterima ya. Iya. Oke, nanti selanjutnya akan saya jelaskan. Jadi harus seimbang antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Itu dikatakan kalau kita sehat secara mental. Itu kita akan bahas selanjutnya. Next, lanjut. Oke. Jadi kesehatan mental itu juga bukan tentang feel good, ya, tapi feel real. Kita ngerasain apa saat itu, ya, bukan baik-baik saja yang kita nggak apa-apa, nggak baik-baik saja itu nggak apa-apa, ya, itu emosi, itu anugerah dari Tuhan. Dari semenjak kita lahir ke muka bumi ini, Tuhan sudah menganugerahi semua itu emosi. Tapi kita bisa, ya, nanti saya kasih tahu caranya seperti apa. Lanjut. Nah, sebentar. Kalau ketika kita anak-anak, kita punya waktu yang banyak, bener nggak? Uang punya nggak? Anak-anak nggak punya. Energi banyak. Nah, terus ada lagi kalau yang masa produktif, waktu punya nggak? Kurang. Kayaknya dikejar waktu nih, apalagi ibu bidan. 24 jam, benar ya Bu ya? Iya. Terus apa lagi? Energi punya nggak? Punya uang? Yang nggak punya apanya? Waktu yang kadang terbatas, kayaknya kurang aja. Selanjutnya yang ketiga, kalau kita sudah tua, uang punya nggak? Punya karena pernah bekerja misalkan. Kemudian waktu punya? Banyak karena pensiun ya Bu ya, gitu ya. Selanjutnya yang ketiga, energinya yang kurang. Ya, kadang kan manusia begitu ya dalam kehidupannya ya, ada aja gitu ya. Nah ini kan kadang yang memantik sebuah emosi atau permasalahan, betul ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, lanjut. Nah kalau yang di sini berarti energi punya dong, punya.
Uang punya dong ya? Punya. Terus apa lagi? Waktu punya? Kurang. Oke, nggak apa-apa. Ya, lanjut. Nah, itu harus seimbang. Harus berdamai itu. Ya, gimana caranya? Ketika kita lelah, ya, tapi kita harus melakukan suatu aktivitas. Ya, contoh deh. Saya yakin Ibu Bidan ini juga punya keluarga, kan? Kalau punya ketemu sama pasien yang mungkin ya agak ngeyel mungkin menurut kita gitu ya, apa yang terbersit di situ? Gimana pikiran sama perasaannya bermain? Ada keselnya nggak? Iya, ditambah lagi Ibu Bidan juga di rumah juga punya PR gitu. Nah, gimana nih cara supaya sehat nih? Gitu, karena di setiap profesi itu yang membutuhkan kita agar berlaku bersikap profesional, betul ya? Oke, lanjut. Nah, ketika orang punya masalah, jadi saya tanya, masalah dalam hidup itu nggak ada orang yang nggak punya masalah, betul ya Bu ya? Iya, sampai kapan? Sampai kita meninggal, masalah itu akan terus ada. Nah, nggak ada orang yang nggak punya masalah, tidak ada. Karena Tuhan, karena Allah menciptakan masalah itu untuk menguatkan kita, mengokohkan kita, ya, melatih kita, hidup kita, ya, dengan ujian, ya, dengan masalah itu kita justru lebih kuat, ya, oke. Bisa setuju ya Bu ya? Jadi kalau Allah Tuhan kasih masalah kita siap ya Bu? Iya, gitu. Ya nanti diajarin caranya. Lanjut. Oke, nanti ada lagi. Lanjut. Nah, manusia itu kan ada yang namanya pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar, betul ya? Jadi kekuatan dari pikiran sadar itu dikatakan 12%, 88% itu adanya di pikiran bawah sadar manusia. Contoh, saya mau tanya nih, punten. Ibu siapa yang suka nonton sinetron di sini? Enggak, drama Korea. Oh ya, ada tuh yang angkat tangan. Dramanya tentang apa, Bu? Coba. Gimana? Dramanya biasanya drakor, tapi kalau sekarang lagi suka drama Cina. Drama cinta. Boleh berdiri dulu, Bu. Drama cintanya kalau boleh tahu tentang apa yang Ibu ambil? Drama Cina. Oh, drama Cina, oke. Ya, Sedikit aja tentang apa kisahnya? Kisahnya tentang apa, Bu? lebih suka tuh yang tentang percintaan. Kebanyakan pemilik CEO yang jatuh cinta. Oke, terus apa lagi? Nggak apa-apa, kita dengerin dulu ya. Oke, terus Orang kaya, orang miskin, terus berjodoh. Ya bener Bu, di drama Iya. itu. Jadi yang kaya jadi cinta sama yang miskin itu tidak mustahil. Akhirnya bahagia juga. Endingnya adalah happy ending gitu ya? Happy ending rata-rata. Iya. Ibu merasakan apa ketika nonton itu? Senang. Ada sedihnya nggak? Kalau lagi ini ada sedihnya. Ada sedihnya. Ikut nangis nggak? Iya, benar. Betul, jujur. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dong. Jadi, Bu, tadi kan keseimbangan yang baik antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Itu kan kesehatan mental, betul ya? Yang ingin saya sampaikan, kadang kita tuh lupa, ya, kita tuh memberi makan jasadiah kita, indrawi kita, yang tanpa kita sadari kita memberikan sesuatu yang negatif. Apalagi sekarang berita-berita medsos, betul nggak? Itu kan masuk, Bu, tanpa disadari itu kita konsumsi, masuk ke pikiran kita tanpa kita sadari. Kita nonton dengan serius, bahkan sampai nangis-nangis, benar nggak? Itu masuk ke pikiran bawah sadar.
Contoh, ketika ibu tadi melihat ada apa bu? Kaya gitu ya, laki-laki kaya menikah dengan wanita miskin. Coba ibu melihat, laki-laki itu ibu punya suami ya? Oke. Gantengan mana ibu dengan pemeran itu? Gantengan suami saya. Alhamdulillah jujur ya bu ya. Bohong bu. Bohong. Tapi sebaliknya nih, ketika ya kita sudah membandingkan suami kita dengan si aktor tersebut, gimana bu? Udah berubah bukan pikirannya? Berubah. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah kesehatan mental itu tidak lain adalah kita perlu mengontrol apa yang kita konsumsi untuk indrawi kita. Ibu dengar lagu sedih, contoh ya, lagu sedih aja. Itu ibu hayati berulang-ulang, itu masuk ke pikiran bawah sadar. Tubuh ibu ya, itu tidak tidak memahami ini adalah pengalaman yang nyata atau pengalaman yang diinternalisasi oleh emosi kita. Jadi perlu kita kontrol apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Itu perlu kita kontrol. Jadi kiranya ada, kan suka ya ibu-ibu ya, oh lagi apa nih, gosip apa nih, soalnya maksudnya berita apa nih gitu ya, si artis ini ya, kadang ada yang ngikutin gitu ya bu ya. Ya kalau kitanya cerdas, kalau itu tidak memberdayakan, kita lewatin aja bu ya. Jadi dari lagu-lagu kita perlu memilih apa lagu yang perlu kita dengar, karena itu mengendap di pikiran bawah sadar tanpa kita sadari ya. Setuju ya? Jadi mulai dari situ, dari apa yang kita tonton, dari apa yang kita dengar, ya, itu masuk ke pikiran bawah sadar kita. Ya, jadi perlu kita lihat apa yang kita konsumsi. Oke, lanjut. Saya nggak ingin langsung. Nah, oke. Saya tanya dulu ya, boleh? Mic-nya di mana tadi? Oke, saya cuma minta kalau ditanya 10 orang yang paling penting dalam hidup Anda, boleh ditulis di handphonenya. Handphone atau kertas? Pada kertas? Oke, kertas boleh. Silakan. Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Tolong ditulis 10 orang yang paling penting dalam hidup Anda. 10 orang. 10 orang. Boleh sahabat, boleh siapapun dalam hidup. Boleh guru, boleh dosen. Silakan. Ya, agak cepat ya. Ya, ditulis Bu. 1 sampai 10. Tuh. Boleh nama, boleh hubungan, boleh. Boleh nama, boleh hubungan. Ya misalkan apa paman gitu ya Bu ya. Iya. 10. Oke, sudah? Wah cepatnya. Oke, baik. Oke. Iya, nggak apa-apa. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Iya. Oke, baik. Nggak apa-apa. Nggak nyampe 10, nggak apa-apa. Oke. Ada yang sudah selesai? Sudah ya? Oke. Iya, baik. Oke. Enggak, Bu. Nanti saya dengar. boleh. Ya. Sudah, Bu? Sudah, bukan. Siapa Bu? Ya, oke. Iya, nggak apa-apa. Dengerin ya. 1. Suami, anak, Iya. saudara. Banyak banget saudara ya, Bu? Ya, saudara. Lalu, Saudara. oh, berarti lebih Ibu dari 10. Iya. Oke, lanjut. Terus
tetangga, ustaz. Oh banyak ya. Iya sekali satu RT ya Bu ya. Penting ya Bu. Oh iya nggak apa-apa. Tapi saya mintanya 10. Ya, kalau lebih dari 10 nanti nggak selesai acaranya. Oke, satu lagi yang belakang deh. Nah, kalau ibu mau, boleh. Silakan. Pertama ibu, Iya, bapak, iya. suami, Heeh. guru, anak-anak, adik, kakak, tetangga, teman ya, teman kerja. Oke, banyak ya. Alhamdulillah. Satu lagi deh. Satu, kok ibu mau? Iya, boleh. Oke. Sini, Mbak. Lebih dari 10? 10 aja, Bu. Oke, siap. Satu. Yang pertama, my lovely Bu. My lovely siapa, Bu? Suami saya. Oke, my lovely ya. Iya. Yang kedua anak-anak. Yang ketiga kakak kandung. Keempat adik kandung saya. Yang kelima mertua, ibu dan bapak mertua saya. Kemudian adik ipar saya, pimpinan saya, asisten saya Bu, puskesmas, tetangga saya dan terakhir sahabat saya. Oke, tepuk tangan. Iya, 3 dulu aja ya. Iya. Oh, mau nyebutin? Boleh nggak ya? Boleh deh, satu lagi deh, nggak apa-apa. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Yang pertama saya adalah anak saya 2 Bu. Nah, kemudian ibu, bapak, sahabat, teman dekat, beda ya Bu. Dosen saya, tante om saya, adik kandung dan guru ngaji saya. Oke, ya. Tepuk tangan. Oke. Iya. Banyak ya. Tapi ada juga di sini yang lain, ya. Ada putar ini ya, angkat tangan ya, Bu. Gak apa-apa ya. Nanti kita tahu jawabannya. Jadi siapakah orang, kalau dibilang 10, saya cuma minta 1 saja. Ya, 1 saja. Ya, di urutan nomor 1 itu siapa? Dan jawabannya adalah siapa jawabannya? Diri sendiri. Siapa yang jawabannya diri sendiri? Angkat tangan. Yang tinggi angkat tangan. Betul. Oke, alasannya apa Bu? Oke, kita dengar ya. Kalau bukan kita yang menyayangi, kita yang mencintai kita sendiri, tidak akan ada yang baik. Jadi saya harus berusaha semua segala masalah ataupun kita yang akan melewati. Oke, tepuk tangan. Luar biasa. Jujur, ada nggak dari 1 sampai 10 yang tidak menulis dirinya sendiri? Nah ini namanya ini. Ya, people will come and go in your life, but the person in the mirror will be there forever. Semua orang tuh akan pergi dalam hidup kita, tapi orang yang ada di depan cermin itu yang orang akan di situ selamanya. Siapa itu? Kita sendiri. Kadang kita mengabaikan perasaan kita sendiri demi untuk orang lain. Kebanyakan seperti itu. Padahal bagaimana kita mau mencintai orang lain kalau kita nggak cinta sama diri sendiri, betul nggak? Gimana kita mau menyayangi orang lain kalau kita nggak sayang sama diri sendiri? Saya yakin ibu nggak akan bisa menyayangi orang dengan tulus. Ibu juga nggak sayang sama diri sendiri, gitu. Sepakat? Orang yang paling penting dalam hidup kita adalah diri sendiri. Nomor 2, silahkan monggo. My lovely, anak dan sebagainya, silahkan. Jadi coret tuh, yang nomor 1 tulis diri sendiri. Itu dulu. Kita harus kenal itu dulu. Kita tuh penting. Bahwasanya kita lahir ke muka bumi ini juga kita udah jadi pemenang, kita penting. Oke. Ya, paham ya? Ketika manusia lahir ke muka bumi itu sebetulnya nggak kosongan. Ya, Allah Tuhan memberikan kita banyak modal di situ. Ada akal pikir, hati nurani,
bakat, potensi, minat, peta, kompas, bahkan semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Termasuk rezeki, jodoh, usia kita sudah ditentukan. Untuk apa, Bu? Agar kita bisa mudah menjalani kehidupan ini. Kebanyakan manusia ketika menghadapi sebuah masalah, yang digunakan adalah emosinya. Akhirnya akal pikirnya, logikanya jadi nggak aktif tuh. Emosinya yang lebih aktif. Sehingga nggak bisa berpikir jernih. Padahal Allah Tuhan sudah memberikan itu semua. Solusinya ada pada diri kita. Ya, itu ya. Sepakat? Iya. Siapa orang yang paling penting dalam hidup kita? Diri sendiri. Ya, kencang. Siapa orang yang paling penting dalam hidup kita? Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Next, selanjutnya. Oke. Kalau tadi saya sampaikan siapa orang yang paling penting dalam hidup Anda, sekarang saya mau tanya, apa yang paling penting dalam hidup Anda? Pilih satu. Saya mau tanya dari sini. Siapa yang pilih uang? Angkat tangan. Pikirkan, apa yang paling penting dalam hidup Anda? Ini sering orang masing-masing. Satu. Angkat tangan. Saya panggil dulu ya. Yang pilih uang. Angkat tangan. Oke. Ya. Oke. Ya, satu kan pilihannya ya. Oke. Jangan malu-malu, Bu. Kenapa, Bu? Iya. Yang nggak milih uang bukan berarti kita nggak butuh uang gitu ya. Oke, nggak apa-apa, jujur aja, nggak apa-apa. Ya, oke. Ulangi, siapa yang paling penting dalam hidupnya uang? Angkat tangan. Oke, good. Oke, yang pilih pendidikan, angkat tangan. Oke, 1, 2, 2. Yang pilih prestasi, angkat tangan. Tidak ada, nggak laku prestasi. Cinta. Cinta gitu ya. Masih ya? Oke, lanjut. Hubungan. Kenapa Bu? Bebas, ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Semua orang berhak untuk memilih. Dan nggak usah malu. Kita pilih itu nggak apa-apa, nggak ada yang menyalahkan. Silakan. Oke. Pengalaman. Ini yang di Zoom nggak kelihatan ya. Oke. Cinta, pengalaman, nggak ada pengalaman ada? Kesadaran ada? Nggak ada. Ketentraman? Kedamaian. Oke, 1, 2, 3. Oke, kedamaian. Kesehatan. Oh, paling banyak. Sehat dulu. Oke. Kebahagiaan. 2. Oke. Kekayaan. Kekayaan. Oke. Ya, semuanya kaya. Baik. Saya punya satu jawaban. Ibu semua bisa dapetin yang lainnya. Hanya satu jawaban. Apa itu? Sayangnya di sini nggak ada yang menjawab sehingga saya nggak kasih hadiah. Jawabannya adalah apa yang paling penting dalam hidup kita. Pilih satu, dapat semua. Buy one, get all. Apa itu? Kita lihat satu. Nah, kebutuhan kesadaran. Benar. Ada yang protes loh, katanya nggak ada Bu kesadaran. Ada. Coba diulang katanya, nggak apa-apa.
Oke. Kenapa kesadaran? Tanpa adanya kesadaran, kita tidak tahu apa-apa. Tanpa adanya kesadaran, kita nggak kenal apa-apa. Tanpa adanya kesadaran, kita nggak tahu Tuhan kita. Jadi awalnya itu adalah kesadaran. Ini adalah pintu untuk membuka yang lainnya. Kesadaran, biar lebih jelasnya apa itu kesadaran. Next, selanjutnya. Apa itu kesadaran? Kesadaran itu kemampuan, ya, kemampuan kita. Oke, next. Kemampuan untuk menyadari dan memahami apa yang ada di sekeliling kita, termasuk apa perasaan kita, apa yang kita pikirkan. Kita tuh sadar, dan kita adalah makhluk berkesadaran. Dari mana kita sadar? Coba kalau saya tanya, ibu-ibu semua sadar nggak ketika bernafas? Nggak sadar. Padahal itu adalah penghubung antara kita dengan Allah, dengan Tuhan. Bahwa manusia lahir ke muka bumi ini, yang dimulai adalah bernafas. Bayi yang lahir, betul nggak? Dan terakhir kita meninggal, itu juga terakhir kita bernafas. Oleh karena itu, supaya kita paham apa itu kesadaran, kita sadari nafas kita. Nanti saya ajarkan caranya. Lanjut. Karena durasi ya. Nah, setiap orang tuh punya masalah, benar ya? Ada yang kalau punya masalah itu dia jalan-jalan, healing dan sebagainya. Ya, atau pulang dia kemana gitu ya. Bebas setiap orang. Tapi nanti ada cara yang paling efektif gitu ya. Untuk kita bisa menyelesaikan setiap emosi atau masalah yang ada dalam hidup kita. Lanjut. Nah, sikap orang ketika mendapatkan sebuah masalah ada 3. Yang pertama itu dia hadapi masalah itu. Yang kedua dia itu flight, kabur dari masalah, nggak mau diselesaikan, ya. Kemudian yang ketiga dia freeze, membeku, diam aja. Nah, kita termasuk yang mana nih? Ya, apakah dihadapi, apakah kita diam aja, ya, ataukah kita kabur dari masalah itu, jadi dibiarkan begitu saja tanpa diselesaikan. Nah, ini jadi masalah lagi nggak kalau seperti itu? Ya, oke. Lanjut. Nah, ini kan kadang emosi yang terlihat ya Bu ya. Jadi kadang ada orang yang mentalnya itu dia, kok saya nggak percaya diri ya, gitu ya. Kemudian kok saya takut gagal, takut sukses. Nah, kalau saya sukses nanti orang nggak suka dengan saya dan sebagainya, gitu ya. Ini adalah emosi-emosi negatif yang ada di atas, benar nggak? Berupa mental block. Oh, saya nggak layak dicintai. Ya, ini mental block. Padahal di bawahnya itu dia menyimpan adanya kesedihan. Contoh, misalkan ibu melihat, kok ada sih rekan kita, kok dia sombong banget ya, gitu. Padahal di balik itu semua, dia sedang menyimpan emosi-emosi yang tidak memberdayakan. Ya, di pikiran bawah sadarnya. Ya, begitu dengan kita, disadari atau tidak. Ya, gitu ya. Ini berasal dari mana? Dari lingkungan kita, dari pola asuh di keluarga kita. Ya, dulu kecilnya kita seperti apa, dididik dengan orang tua kita, di sekolah, di dunia pendidikan, di pekerjaan dan sebagainya. Ya, ada orang yang suka mencela kita, gitu. Kita terima aja itu di situ ya, masuklah ke pikiran bawah sadar kita. Atau apapun yang kita tonton tadi, kita konsumsi, itu juga masuk. Melihat orang di medsos, ada yang sudah sukses, ya saya apa ya?
Saya mana bisa sukses seperti itu. Ada ya kadang pikiran seperti itu ya. Nah itu kan mental block. Ya. Nah nanti kita pecahkan blok itu ya. Lanjut. Oke. Ada kertas di baliknya. Sekarang boleh tandai masalah yang ibu miliki dengan satu titik. Contoh, saya punya masalah ini, titik satu. Saya punya masalah ini, titik satu. Oke, tandai. Silahkan. Saya kasih waktu. Enggak, tulis dengan titik. Tandai masalah Anda dengan sebuah titik. Iya, masalah 3, titiknya 3. Masalah yang 4, titiknya 4. Silakan. Iya. Titik aja. Oh, saya lagi punya masalah ini. Kalau titik satu, nggak apa-apa. Tulis saja dulu. Ya, titiknya 1. Ya, di sebuah kotak. Nah, oke. Iya. Oke. Jadi mencoba untuk mengenali. Ada saat ini saya lagi merasakan apa ya? Emosi apa ya? Gitu. Lagi punya masalah apa ya? Tandai dengan sebuah titik aja, titik. Ya. Misalkan masalah di pekerjaan 1 titik, masalah dengan anak 1 titik lagi tambahin. Coba belajar untuk menganalisa, mengenali saat ini saya lagi ada masalah apa. Gak usah ditulis, titik aja, titik. Nah, seperti titik. Oke. Sudah? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Nggak mesti, kalau nggak ada nggak apa-apa. Oke. Sudah? Oke, baik ya, sudah ya. Oke, sudah ya. Ada yang punya titiknya 1, angkat tangan. 1, titiknya 1. Oke, titiknya 2, 3, 4, 5, lebih dari 5. Oke, nggak apa-apa, jujur aja. Karena kita akan belajar untuk meregulasi emosi nantinya. Akui dulu. Kalau kita denial, kita menolak, anak nggak akan keluar gitu dari permasalahan itu. Ya. Ada yang nggak punya titik sama sekali? Nggak ada ya? Ada titiknya ya? Oke, sekarang titiknya boleh ditutup sama tangannya. Iya. Mana Bu? Mana titiknya ditutupin? Pakai jari juga nggak apa-apa Bu. Iya. Oke, itu saya tanya. Masalah ibu segini, tapi kehidupan ibu ada yang kosong seperti ini. Kira-kira gimana? Kadang kita fokus dengan contoh ya. Punten Bu, pinjam. Oke. Punten ya Bu, nggak apa-apa. Ini ibu kan naruh titik 1 di sini, benar nggak? Kadang kita manusia itu hanya fokus sama masalahnya. Padahal ini kehidupan kita tuh lebih banyaknya. Lebih banyak yang enaknya. Benar nggak sih? Kadang fokusnya sama titiknya aja. Kalau kita tutup begini juga hilang masalahnya. Benar nggak sih? Kan ini bicara cara pandang, sudut pandang. Betul nggak? Iya. Kalau kita fokus sama masalahnya aja ya nggak tahu lah terus. Tapi ketika kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, kita memaknai dengan sesuatu yang berbeda, yang lebih positif, pasti akan selesai masalahnya. Kadang manusia itu merasakan masalahnya nggak kelar-kelar, ya. Itu karena dia salah dalam memaknai. Ganti maknanya. Contoh, kalau ada kata-kata gini,
Kamu ini jadi orang tuh terlalu baik, makanya kamu selalu dimanfaatkan. Beda hal ketika sudut pandang kita berbeda, kita ganti. Emang salah ya kalau kita menjadi orang yang bermanfaat? Betul nggak? Kalau yang pertama, case-nya adalah kita akan kepikiran tuh, oh iya ya, aku bodoh nih, aku udah dimanfaati nih, gitu ya. Tapi ketika dia berpikirnya diganti, sudut pandangnya, maknanya berbeda, apa yang terjadi? Jadi bukan masalah lagi kan? Seperti itulah cara kita menyikapi sebuah permasalahan. Ya. Karena kita salah dalam memaknai itu saja. Dirubah maknanya. Ya, apapun itu yang sudah saya sampaikan, apapun peristiwa yang hadir dalam hidup kita, Tuhan Allah sudah memberikan hikmah dan pelajarannya, apapun itu, sehingga kita sehat secara jiwa. Gitu ya Bu ya. Jadi saya juga mengingatkan diri saya juga ya. Oke, lanjut. Ini sampai jam berapa nih Bu tadi? Bu? Hah? Sudah selesai ya berarti. Oke, lanjut. Jadi gini caranya. Cara kita menterapi emosi, pertama akui dulu. Contoh, ya Allah ya Tuhan, aku akui aku lagi marah. Aku lagi kesel banget nih sama teman aku nih, nggak apa-apa. Bahkan kita kehilangan sendal sekalipun, kita ngadu ke Tuhan, nggak apa-apa. Ya Allah, aku kehilangan sendal ya Allah. Aku yakin aku akan dapat sendal yang lebih baik. Itu contohnya. Gitu ya Bu ya. Ya, jadi akui dulu, terima rasa itu dan lepaskan. Ya, karena semua emosi itu sifatnya sebuah energi yang harus dilepaskan, nggak boleh kita pendam, gitu ya. Terima, akui, terima dan lepaskan. Dengan cara apa? Bernafas. Gimana? Ya, karena durasi ya. Oke, baik. Kita akan coba Bu. Ketika nanti Ibu, ya, kuncinya satu. Ketika kita lagi menghadapi sebuah emosi yang kadang nggak bisa kita handle, satu, caranya Ibu boleh tulis di kertas semua unek-unek Ibu, apapun itu. Ya, Ibu tulis unsung letter namanya. Ya, tulis semua emosi yang Ibu rasakan. Ya, nggak usah Ibu pilih kata-kata yang baik, nggak apa-apa, curahkan aja, baca lagi, habis itu Ibu sobek-sobek, Ibu robek, Ibu buang. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Ibu mengatur nafas. Nanti saya kirimin ya Bu ya, mengatur nafas, ya latihan nafas. Ya, boleh sedikit aja. Kita latihan nafas sebentar ya. Jadi sebenarnya ini bisa membantu. Ya, kita sadar nafas Bu. Yang paling penting dalam hidup kita adalah kesadaran, dan yang utama adalah yang sadar nafas. Ini bisa membantu kita untuk merilis, ya. Oke. Sadar nafas, ya, sadar nafas. Nanti saya kirimkan ya Bu ya di materinya. Jadi di YouTube juga ada, itu bernafas dari itu latihan, boleh setiap pagi. Ketika Ibu rasanya lagi mumet, lagi pening, lagi latihan nafas Bu. Ya, boleh sedikit ya, 1 menit aja deh Pak. Sudah nafasnya? Boleh yuk semuanya. Ibu, letakkan semua benda, silakan duduk. Seperti kita meditasi, sama latihan ya. Inhale dan exhale. Boleh posisinya nyaman dulu, duduk silakan. Oke, inhale, tarik. Oke, suaranya nggak ada. Exhale. Inhale. Exhale. Boleh sambil dipejamkan. Inhale, tarik nafas. Hembuskan pelan. Oke.
Oke. Sekali lagi. Inhale, pelan-pelan. Exhale. Oke, cukup dulu ya. Itu latihan sadar nafas untuk kita bisa mengendalikan diri kita, mengontrol emosi kita. Lakukan Bu, boleh setelah habis sholat atau sebelum tidur ya. Ini penting, ini obatnya sebetulnya, sadar nafas ya. Nanti diberikan linknya ya Bu ya. Lanjut. Lanjut. Oke. Ya, oke. Sambil nunggu ya. Ini belum, nanti materinya diberikan kok nanti ya. Yang saya ingin sampaikan adalah bahwasanya kenapa sih seseorang itu mudah sekali banyak dihadapi oleh keriuhan, pusing, banyak sekali permasalahan. Kadang Allah Tuhan itu menguji kita dari hal yang paling kita sukai. Ketika kita melekat dengan sesuatu, terlalu melekat banget, Tuhan Allah akan menguji dari situ. Kita akan belajar dari tukang ini ya. Lanjut Pak, di masa sampai terakhir. Kita belajar dari tukang parkir, ya. Bahwasanya hidup kita ini nggak bawa apa-apa ke muka bumi. Semuanya hanya titipan. Suami titipan, anak titipan, pekerjaan juga. Tapi karena kita terlalu overthinking untuk hal itu, betul ya? Iya. Belajar dari tukang parkir dititipin ketika mau pulang, sedih nggak kita? Ketika mobilnya diambil pulang, nggak sedih ya? Iya. Terus belajar dari rice cooker, ibu semua masak kan di rumah ya? Iya. Ibu bersihin beras, kemudian dicolokin, ibu tinggal, kira-kira nasinya mateng nggak? Ibu aja percaya sama rice cooker, gimana ibu nggak percaya dengan Allah, dengan Tuhan? Gitu loh. Sama rice cooker aja kita percaya. Masa sama Tuhan, sama Allah kita nggak percaya? Bahwasanya ketika kita yakin, Tuhan akan membimbing kita, akan menolong kita. Ketika kita yakin itu. Ya, bisa ya Bu ya? Oke, baik ya. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Ya, 10 menit kita akan sama-sama ya di sesi terakhir ini kita muhasabah sebentar ya. Oke, kenang-kenangan dari kami. Boleh handphone gadgetnya diletakkan dulu semuanya. Oke, silakan duduk yang rileks. Oke, baik, sesi akhir dari kami karena kita waktunya cukup terbatas ya, tapi semoga bermanfaat. Boleh semuanya duduk yang nyaman, kita nyaman duduk ya, sadari nafasnya ya. Oke, kita akan muhasabah 10 menit ke depan ya, semoga bermanfaat ya. Boleh duduk yang nyaman, letakkan kedua tangannya di atas pahanya masing-masing. Tidak memegang sesuatu. Oke. Baik, ibu-ibu sekalian, sahabat-sahabat yang ada di ruangan ini, izinkan saya pada hari ini untuk membimbing sesi silakan duduk. Baik, saya panjang.
ini adalah sesi bernilai kali kita membaca doa kita. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, silakan sadar lagi nafas Anda. Ibu sekalian, bernafas yang selama ini sudah diberikan secara gratis. Setiap pagi hari kita telah kita kepada Tuhan kita, kepada Allah. Kita masih banyak orang yang berjuang lari di rumah, mereka yang menggunakan oksigen. Bernafas syukuri dengan nafas pada memeluk selama ini Anda dan Anda berterima kasih kepada diri Anda sendiri. Dalam hidup Anda sudahkah bahwa sampai saat ini, sampai detik ini sudah berdiri dengan begitu banyaknya ujian yang sudah terjadi. Saya minta Anda untuk berterima kasih kepada diri Anda sendiri. Mungkin banyak orang yang meremehkan Anda, banyak orang yang tidak menghargai Anda. Tidak boleh untuk meremehkan diri Anda sendiri. Silakan Anda terima kasih, ucapkan terima kasih. Selama ini Anda lupa untuk dikasih. Untuk berbicara kepada diri Anda sendiri. Banyak sih. Terima kasih. Terima kasih sudah bertahan sampai detik. Maafkan aku yang selama ini mengabaikan. Maafkan aku yang selama ini meremehkan. Dan aku selalu berkata, aku gak bisa, aku gak
sendiri. Itu bagus kok. Semewah-mewahnya rumah yang kita miliki, rumah terakhir kita hanyalah seluas satu ada. Bagus-bagus kendaraan yang kita miliki, kendaraan terakhir ada bahwa kehidupan aku menyayang apapun kekuranganmu. Tidak ada. Diri yang bermanfaat, diri yang pandai bersyukur atas kehidupan yang telah Allah dan seterusnya. Aku selalu mencintai hidup bersama-sama menjalani hidup dari sebenarnya dari Tuhan. Allah. Terima kasih. Tepuk-tepuk dadanya. Kamu hebat. Berikan doa terbaik untuk diri kita. Kesempatan agar sedikit lama akan memiliki juga Anda bisa melaksanakan Anda terus Anda berdoa baik. Apapun Anda yang berkomunikasi dengan diri Anda sendiri, silakan perlahan-lahan
energi keberuntungan, energi keberkahan, keberlimpahan. Dan ketika Anda menghembuskan nafas, Anda mengeluarkan semua energi positif, energi negatif, emosi negatif yang Anda keluarkan. Kotoran-kotoran sampah, baik dalam pikiran, perasaan, sehingga Anda menjalani kehidupan ini dengan penuh. Bagus sekali. Lagi, tarik nafas lagi yang hembuskan. Semakin tenang, semakin rileks, semakin nyaman, bagus. Dan berikan semangat sama Anda di samping Anda yang selama ini sudah sama-sama menemani perjalanan Anda, memberikan semangat. Boleh dipeluk, boleh silakan. Oke. Saling memberikan kekuatan, energi positif, sehingga kita semua memiliki Kau kesehatan mental. bisa Boleh kita sama-sama ya? kakiku, Oke. tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa
Dari yang sendiri. Hadirin yang kami hormati, selesai sudah sesi seminar dengan tema metafik yang baru saja kita ikuti. Kami ucapkan terima kasih dan kepada moderator Bidang Rina Octavia SSTMS MKes atas pemaparan dan pengelolaan diskusi yang sangat informatif dan inspiratif. Sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas kesediaan Ibu Inayah MPD CHP SP CPJ sebagai narasumber seminar hari ini, mari kita saksikan penyerahan cenderamata yang diserahkan oleh simbolis dari Ketua Pelaksana Seminar kepada yang terhormat Ibu Hajah Nani Ruminarti, Eskep SKM MKes, dipersilakan. Kami mengucapkan kepada narasumber bagi dedikasi sangat. Oke, baik. Duduk di sini ya? Di sini aja duduk. Duduk. Oh, berdiri. Berdiri, nggak apa-apa. Oke, baik, yuk. Kena semua. Semuanya mudah. Yang masih lincah bisa jongkok di depan katanya. Satu kata untuk bidan. Dah. Satu, dua, tiga. Satu kata untuk bidan. Dua kata untuk bidan. Tiga kata untuk bidan. 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 Terima kasih kepada narasumber yang hadirin di rombongan dulu hari. Hati-hati ya, Bu.
Baik, kita tutup tempat karena nanti di akhir sesi bakal ada door prize. Kurang lebih ada 10 door prize. Dan nanti pada saat pulang akan mendapat bingkisan di acara ini. Nanti bisa hubungi Bida Roro. Oke, di 208 kamarnya ya. Jadi jangan kemana-mana dulu. Acara masih kita berlanjut. Nanti acara selanjutnya itu adalah sesi foto bersama ini ya Bapak Ibu semuanya ya. Nanti dilanjut dengan ada door prize dan nanti penutup dan terakhir nanti pada saat pulang nanti jangan lupa mendapatkan bingkisan spesial dari